Spesifikasi iQOO Y11X 5G akhirnya mulai terungkap. Dan kalau bocoran ini benar, HP ini bisa jadi salah satu pesaing serius di kelas harga 4 jutaan. Berbekal prosesor baru 4 nanometer, layar 120Hz, bahkan baterainya dikabarkan bisa sampai 7000 mAh. Tapi tentu saja, tidak semua HP ini sempurna. Secara garis besar, iQOO Y11X 5G terlihat kuat di performa, baterai, serta ukuran layar. Namun di sisi lain, material bodi dan beberapa detail spesifikasinya masih cukup standar. Dan berikut kita bahas kelebihan maupun kekurangan daripada iQOO Y11X 5G yang berhasil tim forum Gadget rangkum. Kelebihan yang pertama ini berbekal prosesor Dimensity 7400 dengan fabrikasi 4 nanometer. Pertama kita mulai dari sektor performanya. iQOO Y11X 5G menggunakan MediaTek Dimensity 7400 dengan fabrikasi 4 nanometer. Chipset ini membawa konfigurasi CPU 4 core Cortex A78 dan juga 4 core Cortex A55. Kombinasi ini biasanya dirancang untuk menyeimbangkan antara performa dan juga efisiensi daya. Core A78 sendiri dikenal kuat cukup untuk menjalankan beberapa aplikasi berat, multitasking maupun bermain game. Sementara GPU yang dipakai adalah GPU Mali G615. Secara teori, kombinasi CPU dan GPU ini sudah cukup menjanjikan untuk kelas harga menengah. Sementara kelebihan yang kedua yakni berbekal layar besar 120Hz. Selanjutnya ada di bagian layar. iQOO Y11X 5G menggunakan layar 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Panel yang dipakai memang masih IPS LCD bukan AMOLED. Namun layar ini sudah mendukung refresh 120Hz. Artinya pergerakan animasi akan terasa jauh lebih halus dibanding dengan layar standar 60Hz. Ukuran 6,78 inci juga tergolong cukup besar sehingga nyaman untuk menonton video, bermain game, atau membaca konten dalam waktu yang cukup lama. Lanjut untuk kelebihan yang ketiga yang berbekal baterai super besar. Hadir dengan kapasitas baterai 7000 mAh, iQOO Y11X 5G ini termasuk kapasitas yang sangat besar untuk standar smartphone saat ini. Dengan kapasitas besar ini, potensi tak hanya tentu sangat menarik untuk pekerjaan seperti sosial media, streaming, atau komunikasi harian. HP ini berpotensi bisa bertahan sangat lama dalam sekali pengisian. Lanjut untuk kelebihan yang keempat, yakni membawa fast charging 44W. Untuk mengisi baterai sebesar itu, iQOO menyematkan fast charging 44W. Memang bukan yang paling cepat di kelasnya. Namun jika melihat kapasitas baterai yang sangat besar, kecepatan ini masih cukup masuk akal. Pengisian dayanya tetap bisa berlangsung relatif cepat tanpa terlalu membebani baterai. Sementara kelebihan yang kelima yakni membawa dual stereo speaker. Dari segi multimedia, iQOO Y11X 5G juga sudah menggunakan dual stereo speaker. Dengan konfigurasi ini, suara akan keluar dari dua sisi yang berbeda. Hasilnya biasanya terasa lebih seimbang, lebih luas, dan juga lebih imersif. Fitur ini cukup penting bagi pengguna yang sering menonton video atau bermain game smartphone. Sementara kelebihan yang terakhir daripada iQOO Y11X 5G, yakni membawa sistem operasi Android terbaru. Dari segi softwarenya, iQOO Y11X 5G sudah menjalankan Android 16 dengan tampilan Origin OS. Artinya, pengguna akan langsung mendapatkan sistem operasi Android terbaru sejak pertama kali menggunakan perangkat yang satu ini. Biasanya perangkat yang dirilis dengan Android terbaru juga memiliki peluang update software yang lebih panjang ke depannya. Oke, setelah kita membahas kelebihan, kita juga bakal lihat kekurangan yang dimiliki oleh ponsel yang satu ini. Kekurangan yang pertama yakni material bodinya masih plastik. Sekarang kita masuk ke bagian kekurangannya. iQOO Y11X 5G menggunakan bodi plastik dengan frame plastik. Material ini memang cukup umum digunakan di kelas HP kelas-kelas menengah. Namun dari sisi feel di tangan, tentu tidak sepremium material kaca ataupun metal. Meski begitu, material plastik biasanya punya kelebihan seperti lebih ringan dan tidak mudah pecah. Lanjut kekurangan yang nomor 2 yakni informasi kameranya masih cukup terbatas. Dari segi kamera belakangnya, yang diketahui saat ini adalah konfigurasi kamera utama 50 megapiksel dengan satu sensor tambahan. Namun detail dari sensor kedua tersebut masih belum dijelaskan secara lebih lengkap. Begitu juga dengan kamera depannya, spesifikasinya belum terlihat jelas. Jadi kemampuan fotografi dari HP ini masih cukup sulit dinilai sebelum perangkat resminya dirilis. Lanjut untuk kekurangan yang nomor terakhir yakni beberapa detail spesifikasi masih belum final. Selain kamera, ada beberapa detail lain yang juga masih belum sepenuhnya jelas. Misalnya konfigurasi kamera tambahan, lokasi kamera depan, dan beberapa fitur lainnya.
karena kemungkinan masih ada perubahan sebelum iQOO 11X 5G benar-benar diluncurkan secara resmi. Untuk segi urusan memorinya, iQOO 11X 5G akan tersedia dengan varian RAM 8GB dengan pilihan penyimpanan 128 atau 256GB. Kapasitas ini tergolong cukup aman untuk penggunaan sehari-hari, baik untuk aplikasi maupun penyimpanan berbagai macam file. Dan itulah beberapa informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan daripada iQOO 11X 5G yang berhasil di forum Gadget Rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.